Pernah pernah perform di DPR belum? Mumpung ada Bang Helmi nih. Kalau di DPR sih belum pernah gitu. Berarti nanti setelah pandemi ada banyak acara DPR, Mas Adrian diundang tuh. Oh siap. Bukan begitu, Bang Helmi? Siap Mas Dian. Ya. Kita teman-teman di Sekretariat Jenderal ini kita punya grup Sanggar Nari juga ya, yang memang kita tampil hampir teman-teman saya yang ASN itu dengan beberapa tarian-tarian daerah yang bisa ditampilkan pada saat acara-acara kenegaraan, pada saat tamu negara datang, dan kita juga kadang-kadang mengundang. Nanti mungkin saya sampaikan untuk Mas Adian, mungkin nanti bisa WA saya, kita nanti saya sampaikan ke orang yang ngurusin untuk kegiatan-kegiatan penerimaan tamu di DPR RI. Mungkin itu, Mas. Alhamdulillah. Udah kebuka jalannya satu tuh, mudah-mudahan. Pak, sebagai Dewan Kota, Pak, bagaimana, apakah akan ada bantuan untuk warga ibu kota Jakarta, Pak? Sebenarnya ketentuannya udah jelas, Bang Adit, bahwa di Jakarta itu sudah diberikan namanya bantuan sosial tunai. Itu ada 300.000 per bulan lewat Bank DKI. Itu yang diberikan oleh pemerintah DKI lewat Dinas Sosial DKI Jakarta, 160 titik. Per hari itu 500 orang. Jadi udah 1 juta lebih khusus DKI Jakarta. Jadi kalau Bang Adit atau Bu Helmi tadi bisa, kalau belum dapat bisa daftarkan langsung lewat online di Dinas Sosial. Tentunya kan apa yang dikatakan Pak Helmi tadi, karena basisnya itu adalah satu akun, jadi nggak bisa. Kalau sudah dapat DST, ya nggak bakalan dapat yang lain. Makanya saya sarankan tadi, saya dengan Pak Helmi tadi, ya memang sarankan ya prakerja, supaya nanti Bang Adrian ini bisa meningkatkan kualitas hidupnya, supaya menjadi pekerja. Nah, nanti kalau udah menjadi pekerja, itu otomatis bisa masuk dalam UMKM, bisa melakukan peningkatan kualitas, baik permodalan ataupun juga diversifikasi usahanya. Karena kalau udah UMKM nanti kan ada multi lintas kedinasan, di situ ada UMKM, ada tenaga kerja trans, ataupun juga itu juga ada lingkungan hidup, ataupun juga parekraf, itu nanti masuk di situ, itu menjadi sinergi di dalam melakukan bantuan. Jadi Bang Adrian jangan khawatir, tentunya mumpung ada Bang Adit Jak TV yang bisa mempopulerkan untuk masyarakat Indonesia semua. Saya yakin, siapa yang dikatakan Pak Helmi tadi, selama kita punya keyakinan yang kuat, maka keterpurukan ini menjadi suatu ibadah dan menjadi cobaan sekaligus untuk meningkatkan kualitas kita. Memang tentunya di DKI ini yang penduduknya 7 juta, kalau siang bisa 10 juta, itu semua memang banyak yang terkendala. Tapi Pemda DKI sudah melakukan UMKM ataupun Jackpreneur. Tentunya kalau masuk ke Jackpreneur, itu di DKI itu ada 500 miliar. Tapi harus e-order, masuk dalam e-order, ada e-katalog, nggak bisa. Jadi kalau kita sembarang, nggak masuk dalam Jackpreneur, ya nggak dapat bantuan. Makanya nanti kalau memang Pak Adrian atau Bu Helmi tadi nanti, kalau memang tinggalnya di Jakarta Timur, tinggal menghubungi Jakarta Timur, selatan menghubungi selatan, semua udah tersedia. Saya kira kalau rajin ke situ, ke pemerintah, dinas sosial, saya kira akan tuntas semua, Bang Adit. Karena semua program sudah disiapkan di situ. Bang Adrian sudah disiapkan, tinggal kita kreativitas kita sendiri. Jadi kreativitas dari Bang Adrian, Bu Helmi, jadi bagaimana meningkatkan diversifikasi itu. Jadi bayangkan aja, sekarang dengan Jackpreneur, itu UMKM itu dapat bantuan dari pemerintah, 2,4 juta. Itu kan otomatis nanti Bank DKI juga akan mensuplai dalam bentuk pinjaman modal. Nah, termasuk juga dalam melakukan kegiatan. Nah, namanya juga nanti ada lokasi binaan dari UMKM kalau dia melakukan. Nah, kalau kayak Pak Adrian ini seperti sekarang dalam kondisi kurang, harus kita diversifikasi, harus kita kreatif, bahwa jangan terpaku hal yang ini yang sudah menjadi belum lancar karena memang kondisi pandemi kan. Banyak juga orang yang melakukan diversifikasi usaha ataupun pekerjaan, tapi pada prinsipnya dia untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Jadi kalau DKI itu sudah memberikan semua. Yang penting nanti kalau Bang Adrian ada apa-apa, tinggal hubungin saya. Barangkali nanti bisa saya bantu. Bu Helmi juga nanti untuk ke dinas mana, karena memang ini udah ada bagiannya. Karena kalau nanti kita salah sasaran, akan kesulitan. Dengan BLT 2,4 juta, saya kira itu cukup bagus untuk meningkatkan usahanya. Memang dalam masa pandemi seperti ini, apa dikatakan Pak Helmi, memang untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi sendiri, kan itu juga mendesak juga. Dan Pemprov juga memberikan kesempatan itu selama dalam rentang itu juga tercover dengan baik. Ada usahanya, ada kriterianya. Kan ada tuh untuk mendapatkan BLT itu ada kriterianya. Tentunya karena satu kon, dia tidak boleh mendapatkan yang lain. Nah, kalau yang bantuan sosial tunai yang 300.000 per bulan, itu Bang Adrian udah nggak usah capek-capek, udah otomatis ditransfer di Bank DKI. Tinggal lihat aja di Bank DKI, nanti per 3 bulan, ataupun ada juga per sebulan. Saya kira memang untuk membantu masyarakat di tengah keterpurukan pandemi ini, ya istilahnya ada oase lah di tengah dahaga seperti ini. Memang tentunya belum bisa maksimal untuk semua, tapi paling tidak pemerintah DKI Jakarta ini sudah memberikan ruang yang sangat terbuka, baik kepada UMKM, ataupun juga pekerja, ada prakerja. Nanti kalaupun nanti bisa ikut pelatihan-pelatihan, Dinakertrans, itu mulai dari pelatihan las, ataupun juga pelatihan las bawah laut, itu bisa nanti Bang Adrian. Itu kalau las bawah laut, tentunya kalau kondisinya udah bagus ya, itu kalau dikerja di perusahaan-perusahaan itu bisa 30 juta. Saya udah punya pengalaman, diterima di Jepang, itu Bang Adit, itu bisa gajinya 30 juta. Jadi memang itu menurut saya, las di bawah laut itu menurut saya pekerjaan yang sangat menantang, tapi juga memang butuh keberanian, karena memang tidak semua orang bisa. Pak Hairul. Iya, Bang Adit. Iya, silakan. Siap, Bang Adit. Tapi benar ya Pak, janji Pak, kalau Bu Ati sama Pak Adrian mau membantu, mau minta bantuan, dibantu ya Pak nanti Pak. Siap Pak. Jangan kan Bang Adrian, masyarakat siapa yang datang saya juga saya bantu Bang. Orang lagi ketemu begini kan, siap. Di saat seperti ini emang harus saling bantu membantu itu ya. Iya, siap Bang Adit. Kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti kasih, dan itu jangan fokus kepada masalah, tapi karena kita fokus untuk menyelesaikan masalah ke depannya Pak. Iya. Pak, waktu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bang Adit ya. Ya, terima kasih Pak Helmi, Bang Helmi. Bang Helmi, terima kasih. Ma Hairil, terima kasih. Bu Ati, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mengobrol. Sehat-sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kondisi seperti ini cepat selesai dan kita Amin. bisa berkarya lagi. Amin. Amin.